kita di podcast ORX PLFM. Tepuk tangan dulu. Jadi pada siang hari ini yang sangat amat cerah, kita bakalan membahas sesuatu yang menggelegar nih. Apa tuh? Apa ya guys, kira-kira ya guys ya? Apa tuh? Apa mbak? Apa ya mas? Kita hari ini mau bahas Pomprov. Bener banget, Pomprov. Yang buat nggak tahu Pomprov itu apa, makanya dengerin. Bener. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan Pomprov itu apa sih, kan sekarang Pomprov lagi viral banget ya. Maksudnya kayak lagi di dunia olahraga tuh, lagi di universitas tuh lagi wow gitu banget. Menggebu-gebu. Iya, lagi menggebu-gebu banget, lagi persiapan banget gitu. Tapi sebelum kita bahas ke pembahasan, gimana kalau misalnya kita kenalan diri dulu nggak sih? Boleh dari mbaknya dulu nggak sih? Dari aku dulu nih. Boleh. Ya udah, teman-teman harus semua sportiver ya namanya panggilannya ya dari OR atau gimana nih? Ya bebas sih, tapi ya sportiver itu tagline kita. Oh, tagline-nya. Yaudah, berarti untuk teman-teman OR, untuk P-lovers, halo, nama aku Nabila dan Gabriel dan Kita. yeay. Ya, mau ngapain nih? Kalau boleh tahu sudah berapa lama kerja di sini? 15 tahun. Saya 25 tahun. Oh, iya. habis ini pensiun, Mbak. Oke, aduh, kebanyakan bercanda nih. Lanjut aja. Jadi kita kan mau bahas Pomprov, Tuh. tapi kan pasti ada beberapa orang tuh yang agak gak familiar gitu. Apa sih Pomprov itu? Nah, boleh dong dijelasin Pomprov itu apa? Jadi guys, Pomprov itu kepanjangannya adalah Pekan Olahraga Mahasiswa Provinsi. dan kebetulan Pomprov yang tahun sekarang itu ada di Kabupaten Jember. Dan sekarang itu kalau nggak salah Pomprovnya yang kedua ya. Setelah yang tahun 2020 itu yang pertama, sekarang 2023 dilaksanain di Kabupaten Jember gitu. Oh, berarti ini acara yang kedua gitu ya? Baru Ya, banget itu berarti nih. Acara yang kedua. jadi Anniversary yang namanya kedua. tuh Pomprov Jawa Timur kedua. Oh, gitu. Jadi yang tahun kemarin, yang tahun 2020 ya? Tuh. Atau tapi karena ada Covid ya waktu itu. Ya, jadi dimajuin. Dimundurin. Ya, dimundur. Jadi tahun 2022 Ya. awal. Dan itu ada di Kota Malang, di sini. Oh iya. Sini Ya ya. betul. Di mana tuh? Di mana-mana. Tempatnya di Universitas seluruh Malang Raya, di seluruh Malang Raya, di Betul. Malang Raya. Cuman universitasnya banyak sih. Mungkin ada ya UMM salah satunya, Unisma gitu. Berarti memang untuk kayak tempat lombanya itu nggak terbatas cuma satu tempat aja ya, maksudnya tempat salah satu. Oh, oke ya, tergantung tempatnya ya. Maksudnya kayak di Malang berarti ya di seluruh Malang. Kalau di Jember berarti ya di seluruh universitas di Jember. Betul banget. Oke, kece banget nih. Kan ini tadi Pomprov itu dijelasin bahwa itu pekan olahraga mahasiswa nih. Berarti kan ya relate lah ya sama olahraga yang dimana nanti lombanya tuh banyak nih olahraganya. Nah, itu ada apa aja sih cabang olahraganya nih kalau boleh tahu? Kalau dari kita sendiri sebenarnya kan itu pelaksananya bukan dari kita. Dan dari panitia itu punya beberapa nomor cabur. Kita tuh nggak ikut semua, cuma kita ikut banyak lah ya hitungannya. Iya. Kita ikut kurang lebih 12 cabang olahraga. Ya, 12 sama olahraga. Yang pertama, Ya, ada bridge, ada catur juga, badminton, ada Futsal. juga ada, Basket. terus basket, terus tarung derajat, bela diri, semuanya kayak silat, karate, taekwondo. Gitu. Banyak lagi deh. Pokoknya ada 12 macam jenis olahraga dari 19 cabur yang dipertandingin di Pomprov kali ini. Oh, wow. Itu 19 cabur itu 12 cabur itu dari Polenema yang bakal mengajukan ke Pomprov itu nanti ya. Nah, ini untuk kalau boleh tahu nih untuk anggotanya itu apakah terbatas? Maksudnya kan ini kan yang otomatis yang apa ya, yang mengaturkan dari UKM olahraga kan. Nah, itu apakah untuk pesertanya itu terbatas untuk anggota UKM olahraga atau misalnya kayak seluruh Polinema yang memang punya bakat dalam olahraga tersebut itu bisa ikut gitu? Oke, jadi di awal waktu ada pembukaan terkait dengan Pomprov ini, kita tuh udah ngadain kayak berupa seleksi open terbuka untuk mahasiswa aktif Polinema gitu. jadi kita Cuman, nggak terpaku di anggota aja. Betul. Karena ya kalau anggota aktifnya UKM olahraga pasti fokusnya di organisasinya lah. betul. Nah, kalau misal buat cabang olahraganya kita terbuka buat semua mahasiswa. Iya. Polinema harus pas semua Polinema.
Keren. Berarti ini untuk 12 cabur ini total ada berapa mahasiswa yang ikut nih? Sekitar 77 mahasiswa aktif yang ikut. 77. Iya. Wah, gila sih. Itu udah benar-benar udah fix 77 ya, sudah melaksanakan seleksi-seleksi dan lainnya gitu. Waduh, keren nih Polinema. Juga Pemprov yang kali ini Mbak Pom itu ngadainnya secara besar-besaran juga karena untuk kuantitas pesertanya juga paling tinggi di tahun ini kan, karena yang di tahun ini tuh jumlahnya kalau nggak salah 3.000 lebih mahasiswa di seluruh Indonesia juga ada di Jawa Timur ya Indonesia di Jawa Timur itu ikut gitu. Wah, ini berarti memang apa ya, puncak-puncaknya gitu ya daripada tahun kemarin gitu. Persaingannya brutal. Iya. Cuma kita all out. Gimana Polinema itu harus all out ya enggak? Karena juga liburan juga ya Mas ya. Iya. Harus Harus loh. Oke, ini kalau boleh tahu Pemprov itu sendiri diadakannya kapan nih untuk timeline-nya itu sendiri? Sekarang kan tanggal 12 ya. Iya. Buat Pemprov sendiri tuh sebenarnya tanggal 15 itu udah pembukaan. Iya. 15 bulan ini. Jadi lusa itu udah ada yang berangkat dari Polinema. Oh iya. Ya, betul. Di tanggal 14 tuh kita udah ada tim yang berangkat untuk stay di Jember, dan 15-nya juga nanti Ada yang kita berangkat per lagi. kloter gitu kita bagi pemberangkatannya gitu. Jadi ada kalau nggak salah 3 atau 4 keberangkatan gitu. Oh, gitu. Berarti dari tanggal 15 sampai tanggal berapa nih? Sampai tanggal 21. 21. Iya, 21. Tipe. Tanggal 21. Itu ya lombanya juga barengan sama yang lain ya. Maksudnya kayak kalau hari ini futsal atau Ya, nggak nanti bisa. basket. Bisa aja gitu. bareng. Oke. Berarti untuk Polinema ini nanti bakalan kloter-kloteran ya berangkatnya. Oke. Keren banget sih. Tapi ngomong-ngomong tentang institusi ini kan Polinema sudah pasti berangkat kan ke Sudah sana pasti. karena sudah dipersiapkan nih 77 mahasiswa gitu. Nah, tapi kalau untuk Pomprovnya sendiri tuh kira-kira ada berapa institusi sih yang mengikuti Pomprov itu sendiri? Kalau untuk institusi yang mengikuti seluruh Jawa Timur, kalau yang saya baca tuh ada sekitar 100 lebih universitas yang ikut serta politeknik gitu. Itu udah campur sama univ dan politeknik. Jadi ada 100 lebih gitu. Di Malang aja udah iya, ada UB, ada UB, ada UM gitu. Itu masih di Malang. Dan ini seluruh Jawa Timur kan. Nah, ya itu makanya dari tadi di awal persaingannya brutal. Iya. Tapi masih bisa. Optimis bisa sih Polinema. Bisa, pasti bisa. Harus bisa. Nah, tapi ini ngomong-ngomong Polinema yang berangkat nih, persiapannya udah sampai mana nih? Maksudnya kayak tiap cabur itu kan tadinya sudah seleksi kan, tapi kan pasti ada kayak latihan-latihan. Nah, itu gimana tuh kalau mempersiapkan latihannya itu sendiri tiap cabur? Kita open seleksi kan udah mulai dari bulan Mei awal ya, dan sekarang pun udah intensnya kita ada training center atau TC gitu kan. Nah sekarang mungkin ada beberapa cabur yang udah intens latihan kayak tiap hari latihan atau nggak gitu malamnya harus latihan, besoknya latihan lagi, itu udah intens banget lah. Soalnya kita kan juga udah mau berangkat di hari Jumatnya gitu. Berarti latihannya sudah mulai seintens itu ya dibandingkan hari-hari sebelumnya gitu. Nah itu untuk per cabur ini aku agak kepo sih. Ini apakah untuk per cabur itu ada coachnya sendiri? Apakah Polinema itu sudah menyediakan atau gimana nih kalau boleh tahu? Alhamdulillahnya ya. Mulai tahun ini di tiap cabur itu kita punya pelatih. Iya. Jadi ya itu karena yang pernah aku bilang juga ya waktu siaran, kita kan pernah siaran kan. Nah waktu itu juga bilang bahwasanya Polinema bakal jadi tuan rumah Porseni nasional kan. Nah pasti kita menyiapkannya nggak mungkin dong kalau misal tahun depan. Sedangkan eventnya tahun depan. Jadi kita nyiapinnya udah mulai dari sekarang. Nah betul tahun ini banget. alhamdulillah kita udah menyediakan pelatih buat semua cabur. Iya. Sembari mempersiapkan Porseni juga ya, nyari pelatih buat Porseni nantinya itu. Jadi kayak ajang uji coba lah Pemprov ini. Kita lihat gimana kinerjanya. Ya, dan berapa semangatnya yang membara dari mahasiswa Polinema. Betul. Gitu sih. Bisa nanti buat evaluasi untuk Porseni ya. Betul. Porseni tahun depan ini. Oke.
Ini keren banget sih, persiapannya udah sampai intens, sudah apalagi habis ini mau berangkat kan. Nah, tapi mungkin kan kalian sudah pernah berdiskusi gitu ya sama sama petinggi-petinggi ini, atau enggak sama ya udah sama sesama anak OR lah gitu. Itu kira-kira kalian menargetkan kemenangan nih atau enggak medali ini kira-kira berapa nih? Kayak minimal 10 atau 12 gitu. Kalau dari OR sendiri, dari kita ya, sebenarnya kita nggak menargetkan dengan lihatnya para teman-teman atlet ini latihan juga. Cuman kita punyalah, maksudnya keinginan kalau misal Polinema itu bisa mungkin bawa 3 emas gitu kurang kan. lebih ya, Kurang lebih 3 3 emas gitu. Karena kalau dengan sebesarnya persaingan itu ratusan perguruan tinggi kan, ribuan mahasiswa, yang pasti juga mereka pasti punya skill-skill dan persiapannya yang masing-masing kan. Jadi kalau menurutku kita target 3 emas dan beberapa medali lain itu udah sangat-sangat baik ya. Udah hasil yang sangat-sangat memuaskan lah menuju Porseni tahun depan. Karena aku lihat juga semangatnya atlet itu terkait Pomprov juga banyak yang tanya-tanya, itu besar banget gitu. Jadi keinginannya mereka untuk ikut serta sama untuk juara itu benar-benar semangat banget gitu lihatnya. Dari awal memang sudah kelihatan ya kalau mereka ini benar-benar yang seniat itu gitu, karena antusiasnya yang sangat tinggi gitu. Nah, tapi ini balik lagi nih ke masalah seleksi tadi ya, itu sebelum benar-benar diputuskan bahwa ada 77 anak itu apakah seleksinya itu ketat atau kayak gimana ya? Maksudnya kayak ada banyak banget gitu yang mendaftar untuk seleksi internal, terus nanti akhirnya dipilih nih 77 anak. Itu proses seleksinya itu sendiri gimana nih kalau dari Polinema? Kita sampai kerjasama sama PSDK Kediri ya kalau nggak salah ya. Itu sampai ke Kediri juga untuk nyari atlet-atlet yang berpotensi. Jadi untuk sistem seleksinya sendiri itu kita ngambilnya dari seperti nanti kita buatkan grup, habis itu kita undang untuk seleksi, habis itu kalau sudah yang memberikan kesempatan untuk dipilihnya itu adalah seperti kita kalau punya dosen pembina cabur atau gitu pelatih, jadi yang memutuskan untuk lolos ke tahap selanjutnya adalah pelatih dan dosen pembina caburnya gitu. Jadi benar-benar dipilih mana anak ini yang memang berpotensi di caburnya gitu, dan benar-benar intens banget ya. Itu karena benar-benar kita bukan bawa nama individu, kita bawa nama Polinema. Ya, jadi kita benar-benar nyari atlet yang bisa bawa nama Polinema sampai ke PSDK Kediri. Kita kan itu masih dalam bawah sayapnya Polinema, jadi kita tetap harus cari gitu loh potensi yang biar benar-benar maksimal membawa nama Polinema. Oke, benar sih, benar-benar. Berarti tadinya itu yang memutuskan adalah ya pembina cabur itu sendiri ya. Tapi ya sudah pasti ya belum Pemprovnya aja seleksinya internal udah ketat gitu. Kemarin aja yang daftar itu sekitar mungkin ada 300 mahasiswa. Gitu. Berarti dari 300 itu sampai 77 tuh. Seketat apa itu seleksinya? Potong gitu. Iya, potong jadi. Jadi 77-an. Iya. 5 emas lah ya. 10 emas lah ya. 12 gak sih? Iya. 15 ya. 3 aja ntar dia gundul kok. Oh iya, ini fun fact nih teman-teman ya, Pilovers sama teman-teman OR dan mahasiswa Polinema lainnya. Ini ketua umum kita dari ketua umum UKM olahraga sudah bernazar bahwasanya kalau Polinema mendapatkan 3 emas tadi ya. Betul. Minimal 3 emas itu dia akan membotakan dirinya. Jadi mohon untuk para peserta lomba Pomprov ini nanti mendapatkan 3 emas untuk melihat Ariel botak. Ya jadi itu karena dari semua teman-teman yang mengenal saya ya di sini juga sudah tahu bahwasanya saya itu gondrong ya, rambutnya cukup panjang lah, kalau selevel politeknik ini cukup panjang. Jadi nazar itu juga bisa jadi titik semangatnya atlet gitu loh. Teman-teman atlet kan juga ada yang beberapa yang kenal gitu kan. Jadi bisa aja mereka tuh saking inginnya lihat aku botak ya. Mungkin ada kan yang bisa jadinya lebih semangat lagi gitu loh. Dan itu juga sebuah doa juga sih sebenarnya biar kita benar-benar dapat emas gitu loh, dapat pencapaian yang sangat-sangat memuaskan. Biar memotivasi
mereka juga ya, biar bisa, wah tujuan ke lomba ini agar melihat atlet botak, jadi aku harus menang biar Yang karena penting tercapai kan? iya itu Cara tercapai apapun. karena kan Ariel sudah bernazar ya, jangan sampai Ariel sampai nyanyi mati lampu juga, nasar dong gitu. Beda. Oke. Ini lucu banget sih, sampai ketua umumnya rela untuk bernazar seperti itu. Jadi kalian harus benar-benar memaksimalkan potensi kalian pada saat lomba Pomprov nanti. Betul banget. Sama sedikit penjelasan sih, kalau Pomprov ini tuh jadi jembatan untuk para atlet bisa sampai ke event yang nasional gitu. Dan Pomnasnya sendiri tuh diadain di Banjarmasin kalau nggak salah, Oh, di iya. Banjarmasin juga gitu. Jadi ini salah satu kesempatan mahasiswa untuk bisa ke tingkat yang lebih tinggi lagi sih. Wah, ini kece banget sih. Berarti kalau misalnya memang mereka bisa mendapatkan emas gitu ya, nanti bisa langsung naik lagi ke nasional, ke Bawa nama Jawa Banjarmasin. Timur. Udah bukan provinsi lagi nih, Betul. nasional. Ke Banjarmasin lumayan, jalan-jalan gratis kan. Iya. Ke Pulau Bekantan. Oh pernah ya? Pernah. Pernah. Pas di tahun Karena dia kemarin. atlet guys ya. Oh iya, atlet apa? Wah, ini aku baru tahu loh. Kenapa dari awal tidak diomongin bahwa saya adalah atlet gitu. Atlet apa nih? Kalau aku sih atlet badminton sih, badminton. Oh iya. Udah sampai mana aja nih? Ya, masih ya provinsi, nasional gitu sudah masih. Kemarin provinsi nasional itu udah mentok. Nasional ya guys ya. Dia adalah atlet nasional. Dia atlet kebanggaan kita guys. oh, terharu aku. Terakhir di mana lombanya nih? Terakhir kemarin di Banjarmasin sih yang waktu Porseni Porseni. 2020 tuh. Persini Iya. Mewakili boleh nih, Pak ya? Betul banget. Ya alhamdulillah dapat medali 1 sih. Oh, keren. Silver ya. Ya, silver. Dapat silver guys. Keren sih, keren. Next, untuk selanjutnya nih, yang apa namanya kalau bawahnya? Oh, penerusnya. regenerasi. Iya, regenerasi. Jadi for your information aja ya teman-teman. Jadi Lita ini punya seorang adik. Oh iya. Dan adiknya juga atlet badminton putri. Jadi penerusnya udah ada. Oh, udah ada. Udah. Tapi aku Polinema bukan? Polinema juga. Oh, iya, Polinema udah, juga. sudah. Udah siap kan berarti ya? Iya, Udah siap berarti. Habis ini adanya Mas ya. Harus. Tapi nggak apa-apa, ini buat regenerasi di adik-adiknya yang angkatan 22, meskipun ada yang di angkatan 23 juga, itu bisa meneruskan jejak-jejak kakak-kakaknya nanti, biar bisa membanggakan nama institusi juga. Gitu. Bener banget. Nih, wah ini memang tidak kaleng-kaleng ya teman-teman. Pomprov ini apalagi yang menjelaskan juga langsung dari atletnya. Ini yang satu juga atlet basket ya. Ya, betul banget ini. Tarkam ya. Gak apa-apa lah ya, gak apa ya. Yang penting kan sesuai kan olahraga ya. Iya, olahraga. Sportivor. Iya, olahraga dong. Masa atlet nasar nggak jadi. Oke, ini balik lagi nih ke Pomprov. Nah, ini dari kalian sendiri ini apakah ada pesan gitu, kesan dan pesan dan harapan terhadap para peserta dari Polinema juga, yang nantinya akan berjuang bersama untuk di perlombaan nanti pada tanggal berapa? 15 ya? 15 sampai 21. Nah, kira-kira apa nih kata-kata penyemangatnya untuk mereka gitu? Dari atletnya dulu deh. Oh, dari aku. Kalau dari aku sih semangat, jaga sportivitas juga. Jadi di sana benar-benar dimaksimalkan buat bangga nama kampus dan jangan pantang menyerah sih. Kalau dari aku sendiri ya, saya mewakili teman-teman OR, buat teman-teman atlet, kita pengen kalian all out. Kita pengen kalian tunjukkan semangat kalian, tunjukkan skill kalian yang udah kalian bina, udah kalian latihan tiap hari, siang sore malam, dan sampai ya ada yang Cedera juga. sampai ada yang dan yang buat teman-teman atlet yang belum bisa berangkat itu jangan langsung menyerah, jangan pantang menyerah, karena tahun depan kita ada Porseni kan. Jadi kalian harus tetap siap-siap, harus tetap latihan buat tahun depan gitu Ya, loh. buat Karena event-event tahun depan target kita bisa lebih tinggi lagi. Betul banget. Ya, yang buat yang mau berangkat semoga menang, semoga aman ya, semoga aman di jalan sampai pulang. Dan kalau bisa pulangnya nggak tangan kosong. Betul banget. Ya, minimal 3 ya. Iya. 3 ya. Gamas. Jangan tangan kosong, minimal bawa jajan. Ya, gitu lah. Iya, oleh-oleh. Sanak saudara ya. Iya, sanak saudara dan teman-teman ya. Betul.
Baik. Gimana bilang nggak ada pesan-pesan? Pesan gue enggak dong. Kalau ya dari aku ya sebagai mahasiswa umum ya, maksudnya yang bukan anak OR, yang bukan anak olahraga banget gitu ya. Ya do your best aja gitu, jangan terlalu tertekan karena memang kalau dalam lomba itu atmosfernya sangat amat intens banget, tegang, dan pastinya kan bakal buat kalian tertekan, terus akhirnya kayak ngeblank atau gimana, itu pasti kalau bisa dihindari. Jadi kayak enjoy the moment, nggak usah terlalu takut, nggak usah terlalu deg-degan, terlalu tegang dan lain juga, kayak enjoy aja lah, jangan terlalu menekan diri sendiri gitu, don't push yourself too hard gitu. Semangat untuk para peserta lomba. Ya, baik, semangat, terima kasih juga sudah memberikan kesan dan pesan dan kata-kata semangatnya sangat berkesan lah, sangat menyemangati lah ya. Jangan lupa ini harus jadi timeline, harus jadi itu sih untuk judul itunya ya, kayak ayo harus menang agar melihat Ariel botak gitu. Jadi harus ada kalau misalnya di covernya YouTube itu harus seperti itu biar menarik perhatian juga ya. Ya kan nggak sih, bisa jadi. Jangan lupa subscribe, comment, and like. Iya, jangan lupa subscribe, comment, and like di YouTube-nya OR Program olahraga. Ya, kalau di PLFM Radio Kampus PLFM. Baik, terima kasih banyak untuk Ariel dan juga Lita atas waktunya, sudah mau menyempatkan waktunya untuk membuat podcast bersama kami, membahas tentang Pomprov. Ya, di mana Pomprov nanti akan diadakan pada 15 sampai 21. Itu nanti kira-kira ada live itunya enggak ya? Ada sih, mohon jangan Live report lah ya pasti. Live reportnya ada ya dia banyak Pomprov di IG atau di YouTube. Sosmednya UKM olahraga. Oh iya, boleh. Jadi buat teman-teman yang kepo nih, siapa tahu kayak temennya ada yang ikut Pomprov, terus kayak gimana nih progresnya, lu nanti boleh langsung pantengin di IG-nya UKM olahraga atau enggak di YouTube UKM olahraga, karena mereka bakalin ada live report untuk Pomprovnya, jadi pantengin terus. Oke, terima kasih atas waktunya, terima kasih juga atas kesan-kesannya. Semoga podcast kali ini yang bertemakan Pomprov sangat amat meningkatkan insight untuk para penonton juga, lebih tahu Pomprov itu apa sih, terus caburnya juga untuk apa, dan juga lebih semangat juga nih untuk Polinema bisa bertanding di sana. Baik, terima kasih banyak untuk Ariel dan Lita. Semoga sukses ya. Amin. Untuk dalam mengimbres pesertanya. Semoga UKM olahraga sukses juga. Terima kasih. Mau jargon dulu? Boleh. Gimana kalau R nih? Tangannya mengepal ya teman-teman. Baik. Kalau aku bilang olahraga, kalian bilang Sportivo. Oke. 1, 2, 3. Olahraga Sportivo. PLFM always be fun. Terima kasih sudah menonton.